Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dilaporkan Koalisi Pemilu Bersih ke Bawaslu RI terkait dugaan pelanggaran pemilu di Kementerian Pertahanan pada Selasa 23 Januari 2024. Prabowo diduga memberikan arahan kepada ASN di Kemenhan untuk mempromosikan pasangan Prabowo Gibran pada pemilu 2024 melalui cuitan di akun Twitter resmi milik Kemenhan. Akun X bernama @kemenhan_RI diduga telah mempromosikan paslon Prabowo Gibran pada saat mencuit Mes Perwira Sukani dengan cara menuliskan hashtag tambahan Prabowo Gibran 2024. Advokat Temis Ibnu Syamsuhidayat yang tergabung dalam koalisi ini menilai adanya dugaan penggunaan fasilitas negara untuk mendukung paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Cuitan Kemenhan pada 21 Januari 2024 seharusnya bukan untuk mempromosikan atau mengkampanyekan salah satu paslon, namun menjadi komunikasi publik antara Menteri Pertahanan yakni Prabowo Subianto atau Kementerian Pertahanan atas kerja kementerian atau menteri kepada masyarakat. Penggunaan tagar Prabowo Gibran 2024 dinilainya telah melanggar pasal 280, 282, dan juga pasal 283 Undang-Undang Pemilu. Helmi menjelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan ada arahan dari para petinggi Kemenhan untuk memberikan dukungan ke Prabowo Gibran, mengingat ASN yang ada di Kemenhan masih diisi oleh militer yang hanya bisa nurut dengan atasannya. Dia juga mendesak Kemenhan melakukan evaluasi internal agar tidak terjadi dugaan pelanggaran pemilu lainnya, mengingat Menhan Prabowo Subianto saat ini tengah menjadi peserta pemilu 2024. Kemenhan pun telah angkat bicara soal akun resmi Twitter mereka yang menuliskan kicauan dengan tagar Prabowo Gibran 2024 dalam sebuah unggahan. Tagar tersebut muncul dalam sebuah unggahan Kemenhan terkait pembangunan mes atau tempat tinggal di Pangkalan TNI Udara Raden Sajat Natuna, Kepulauan Riau. Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kemenhan, Brigjen Edwin Adrian Sumanta, mengatakan pada Senin 22 Januari 2024, tagar itu muncul karena ketidaksengajaan dari administrator. Dikutip dari Kompas.com, Edwin kembali menegaskan bahwa semua pegawai Kemenhan menjunjung tinggi netralitas dalam pemilu 2024. Kami dari koalisi tidak hanya menyerang salah satu paslon atau kami hanya berpihak pada salah satu paslon, tetapi apapun pelanggaran baik yang dilakukan oleh paslon nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, kami atas nama masyarakat sipil akan melaporkan dugaan kecurangan itu tanpa melihat dari latar belakang paslon. Akan tetapi karena dalam hal proses kepemiluan ini atau proses pemilu presiden dan wakil presiden ini, nuansa petahana itu kita dapat melihat ada di mana, dan dalam hal ini kekuasaan sedang memihak kepada siapa kita melihat. Oleh karena itu tidak salah kalau misalkan publik lebih melihat pada salah satu pasangan calon. Akan tetapi kami berkomitmen untuk melakukan apabila teman-teman juga menemukan kecurangan terhadap pelanggaran pemilu, silakan lapor ke kecuranganpemilu.com, dan di situ akan menjadi alat bagi pengontrol teman-teman atau masyarakat semua agar semua kecurangan yang ada, misalkan di kecurangan nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu bisa kami laporkan ke Bawaslu. Terima kasih. Mas, ini kan udah beberapa kali pelaporan. Apakah pelaporan yang sebelumnya sudah ditindaklanjuti, dan pelaporan hari ini apakah optimis akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu? Oke. Tentu itu menjadi hal yang penting bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti ini, apalagi kami dari Koalisi Masyarakat Sipil sudah terdaftar di Bawaslu, dan kami sudah menjadi pemantau yang diakreditasi oleh Bawaslu. Oleh karena itu harapan kami Bawaslu juga menindaklanjuti. Kalaupun kemarin belum ditindaklanjuti, tentu itu menjadi evaluasi bagi Bawaslu bagaimana kinerja Bawaslu dalam proses pemantauan dan pengawasan. Mas tadi bilang ada nuansa petahana yang berpihak ke salah satu calon. Tapi maksudnya mengarah ke Pak Jokowi. Kami tidak akan mengarah kemana, akan tapi publik juga sudah tahu bagaimana proses pencalonan di tahun 2024. Terima kasih, Mas. Pak. Iya.
kami sepertinya ini tidak masuk pada pidana karena di peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022 itu diatur itu ada sanksi berat, sanksi ringan, dan sanksi sedang. Dan sepertinya kalau kita lihat di peraturan Bawaslu itu adalah sanksi berat. Pak mau nanya, kalau beberapa pejabat daerah kan melakukan pelanggaran dengan mempromosikan paslon 2. Nah itu di daerah apakah juga ada laporan serupa? Kayak contohnya di Medan. Tentu, kalau misalkan teman-teman di daerah punya datanya, kami sangat siap untuk melakukan advokasi itu. Tentu alat yang sudah kami susun, yakni peta kecurangan, bisa diisi di situ dan kemudian bisa mendetailkan kronologis yang sudah ada dan kami bisa bertindak. Kalau misalkan itu belum, ya tentu itu menjadi tugas kami semua atau kita semua untuk mendalami terkait itu. Mungkin bukan diharapkan agar dibatalkan, tapi kita sedang melakukan pengujian independensi dari lembaga penyelenggara pemilu kita. Apakah mereka berani melakukan penindakan, baik itu memberikan sanksi ringan, sedang maupun berat terhadap semua pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu. Jadi ini semuanya adalah upaya kami untuk melaporkan kecurangan, tetapi kita serahkan kembali kepada Bawaslu yang nantinya akan memberikan sanksi kepada paslon 1. Saya belum tahu. Mas, berarti terlapornya Kemenhan? Terlapornya adalah Kemenhan dan pengelola akun dari Humas akun tersebut. Karena kalau kita lihat di akun itu kan terlihat jelas kan bahwa dikelola oleh Biro Kehumasan Kementerian Pertahanan. Udah cukup ya? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.